Salve, salam jumpa kembali dengan saya Romo Adnan di dalam channel ini. Semoga Bapak Ibu Saudara-saudari dalam keadaan sehat walafiat. Di pagi hari yang indah ini, saya akan menyuguhkan renungan yang saya bawakan ini. Semoga berguna untukmu sekalian. Jangan lupa mohon dukungan untuk channel ini dengan cara like, komen, subscribe, dan bagikan juga renungan ini kepada teman-teman kalian. Selamat menonton, selamat berefleksi. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 8 ayat 5 sampai 17. Pada suatu hari Yesus masuk ke kota Kapernaum. Maka datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan mohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi perwira itu berkata kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakanlah saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit, 'Pergi,' maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Mendengar hal itu, Yesus heran dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu sendiri akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan wanita itu, lalu lenyaplah demamnya. Wanita itu lalu bangun dan melayani Yesus. Menjelang malam, dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah sabda yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, "Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, pada umumnya jabatan sebagai atasan akan lebih berkuasa daripada bawahan. Atasan adalah orang terpandang dan mempunyai kuasa. Jarang kita temukan ada atasan yang mau melayani bawahannya. Bahkan yang terjadi malah sebaliknya, bawahan selalu melayani atasannya. Dalam Injil hari ini, kita menemukan sebuah sikap luar biasa dari seorang perwira kepada bawahannya. Ia rela menanggalkan jabatannya sebagai perwira dan mau menolong bawahannya. Mungkin saja kita berpikir bahwa ia sebagai atasan bisa saja memerintahkan kepada bawahannya untuk menemui Yesus. Tetapi yang dilakukannya justru berbeda. Ia memutuskan untuk datang sendiri menemui Yesus. Ia sadar bahwa ia bertanggung jawab atas penderitaan sakit lumpuh yang dialami oleh bawahannya. Perwira itu menunjukkan sebuah sikap yang tulus dan penuh kasih untuk menolong bawahannya. Perwira itu sungguh peduli dengan keadaan hambanya. Ia sadar bahwa sebagai atasan, ia mesti melayani bawahannya.
Ia mau menunjukkan bahwa hambanya itu juga memiliki martabat yang luhur sebagai manusia. Ia mau menunjukkan betapa ia menghargai martabat manusia. Yesus melihat bahwa perwira tersebut berbeda dengan perwira lainnya yang tidak mau menghargai, apalagi menolong bawahannya atau hambanya. Yesus melihat ada kerendahan hati dan ketulusan hati untuk menolong dari perwira tersebut. Yesus memenuhi permintaannya bahwa ia akan datang menyembuhkan hambanya itu. Walaupun perwira itu punya jabatan tinggi, tapi ia sadar bahwa ia tidak punya kuasa untuk menyembuhkan penyakit hambanya itu. Ia yakin bahwa Yesus adalah Tuhan atas segalanya. Ia yakin bahwa hanya Yesus yang mampu memberikan kesembuhan. Namun, ia menyadari diri tidak layak untuk menerima Yesus di dalam rumahnya. Ia percaya bahwa kata-kata yang keluar dari mulut Yesus penuh daya dan kuasa kesembuhan. Ia sadar bahwa di hadapan Yesus, ia tidak lebih dari Yesus, dan Yesus lebih berkuasa daripadanya. Yesus mengagumi sikap perwira itu yang tidak memohon kesembuhan bagi dirinya sendiri, tetapi bagi orang lain, yaitu bawahannya. Yesus memuji iman yang mengagumkan dari perwira itu. Yesus dengan jujur mengatakan bahwa iman sebesar ini belum pernah ia jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, terkadang jabatan menjadi senjata bagi kita untuk berlaku sewenang-wenang terhadap sesama kita. Terkadang juga kedudukan tinggi membuat kita lupa akan keadaan orang lain yang menderita di dekat kita. Sosok perwira dalam bacaan suci hari ini menyadarkan kita bahwa sesama kita pun memiliki martabat yang luhur sebagai manusia seperti kita. Kita diajak untuk menghargai martabat manusia. Kita diajak untuk memiliki hati yang tulus untuk menolong sesama kita. Kita diajak untuk memiliki spirit menolong orang lain dan mendoakan mereka dalam doa-doa kita. Kita disadarkan bahwa jabatan atau kedudukan yang kita miliki hendaknya menjadi kesempatan bagi kita untuk semakin melayani orang lain dengan tulus dan dengan sepenuh hati. Kita mesti selalu menyadari diri tidak layak di hadapan Tuhan. Kita mesti yakini bahwa firman Tuhan penuh daya dan penuh kuasa menyembuhkan. Kita mestinya membawa semua beban dan persoalan hidup kita kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah solusi atas segalanya. Solusi atas semua persoalan dan beban hidup kita. Kita mesti mencurahkan isi hati kita bagaikan air di hadapan Tuhan. Karena Yesus memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Belajarlah untuk selalu rendah hati di hadapan Tuhan dan sesama. Karena Tuhan mengasihi orang yang rendah hati dan membenci orang yang congkak hati. Kita diajar untuk semakin beriman kepada Tuhan, agar pada saatnya Tuhan mengatakan kepada kita bahwa iman sebesar ini belum pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Marilah kita seraya datang selalu kepada Tuhan dan memohon, Tuhan, tambahkanlah iman kami setiap hari. Amin. Selamat pagi dan selamat berkarya. Salve, Tuhan memberkatimu sekalian.